مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أرشد ورسلكم الله Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia darinya. Kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita mengingatkan kembali dengan buku ini. Buku yang berisi dengan kesesatan dan penyimpangan yang harus kita waspadai karena ketika para alim ulama dan para ustadz yang ada di Solo mungkin belum membaca buku ini atau ada yang sudah membaca tapi mungkin tidak menganggap buku ini sesuatu yang membahayakan, maka perlu kita mengingatkan kembali bahwa buku ini berisi dengan paham yang sesat dan yang menyimpang karena yang awalnya buku ini jelas tidak jelas siapa penulisnya, yang sangat mungkin sekali buku ini ditulis oleh pihak ketiga dan menariknya bahwa buku ini ada kemungkinan ditulis oleh pihak ketiga ketika buku ini terbit. NU tidak ada yang ngomel tentang buku ini kan atau komen dengan buku ini. Muhammadiyah juga tidak komen tentang buku ini dan yang lain-lainnya. Yang ribut tentang buku ini hanya orang-orang gumukiun. Paham ya jadi ya? Lah dari situ kan kita bisa membaca sebenarnya buku ini pesanannya siapa gitu loh. Artinya kalau buku ini ada andil NU, ada andil Muhammadiyah atau ada andil Al-Irsyad misalnya, pastinya mereka ikut komentar dan pastinya mereka akan membela buku ini. Ternyata nggak ada yang membela buku ini kecuali siapa? Kecuali Gumukiu. Ya, makanya kita dari awal sudah curiga bahwa buku ini jangan-jangan memang pesanan pesanan mereka yang kemudian diberi label stempel oleh oleh MUI, seakan-akan buku ini resmi suara, kata dan pendapatnya MUI, dan ternyata MUI sendiri tidak tahu menahu tentang buku ini. Oleh sebab itu ikhwan fillah kita akan jelaskan kepada umat bahwa buku yang diterbitkan oleh MUI ini telah melakukan dua kecurangan Yang pertama adalah kecurangan secara legalitas, yang kedua kecurangan secara ilmiah. Jadi buku ini tidak layak, buku ini tidak layak untuk dibaca karena memenuhi unsur, kalau dalam bidang akademik jarimah akhlakiyah. Yang kedua adalah jarimah ilmiah. Mereka sudah melakukan kejahatan atau tadi kecurangan legalitasnya karena tidak memenuhi prosedur dan
penulis yang mengatasnamakan ketua komisi ukhuwah ketika ditanya apakah Anda punya legal dari MUI, bahwa Anda ditunjuk atau diperintahkan oleh ketua MUI untuk menulis buku tentang tuduhan Syiah kepada KH Mudakir ini, ternyata dia tidak memiliki legalitas, sehingga buku ini perlu kita pahami bersama supaya apa? Jangan sampai termakan ya, seakan-akan apa buku ini terbitan MUI yang kemudian membersihkan nama Kiai Lor Jalan itu dari tuduhan apa? Dari tuduhan Syiah. Thaib Iwan Bidinsikumullah, menarik. Beberapa hari yang lalu salah seorang aktivis gumuk, aktivis gumuk ini ya, mengirim sebuah pesan melalui WhatsApp ya. Walaupun di dalam buku, dalam tulisan ini dia menggunakan kata yang halus, pada sebelumnya dia menyebut saya itu dengan kata Tengku Azhar Ad-Dajjali. Tapi nggak perlu kemudian kita beri ultimatum 3 hari ya, nggak perlu ya. Ya sudah ya, biarkan saja dia akan ngomong ya. Dan kita lihat ini adalah surat yang dia kirim ya. Namanya awalnya kita belum tahu namanya ya. Kemudian ada aplikasi dia, kalau dimasukkan nomor HP biasanya akan tahu siapa pemilik nomor HP tersebut. Namanya setelah kita selidiki, namanya adalah Muhammad Ismail Hasan ya, benar ya, sekretaris Muhammad Ismail. Mungkin dia ikut live streaming mungkin ini ya. Ini mungkin aku lagi diomongin ini. Karena dia kayaknya terus memantau ya. Jadi orang-orang gumuk ini terus memantau melalui live streaming ya, berkaitan dengan buku ini. Mereka terus memantau kajian di Penumping ini, kan menarik dia. Jadi kajian Penumping ini di live streaming, mungkin duduk bersama, mungkin di sana nonton bareng ya kan. Taib Iwan Iskumullah, di sini dia mengirimkan satu pesan kepada saya ya, yang kalau saya mengatakan nahnu fi wadin wa huwa fi wadin akhar, kita berada di lembah yang lain, dia berada di lembah yang, jadi kita ngomongi apa, dia ngomongi apa ya. Jadi kita ngomong bicara tentang Syiah dan kesesatan yang ada di dalam buku ini, dia malah ngomong peristiwa tahun 98. Kan lucu itu, kan nggak nyambung Mbak. Kita bicara tentang Syiah dan kesesatan penyimpangan dalam buku ini, dia ngingatkan saya berkenaan dengan peristiwa tahun 98. Kan Joko sembung itu kan lah nyambungnya itu unding loh ya. Kan nggak nyambung itu. Kita bicara tentang Syiah dan kesesatan dan penyimpangannya, kita bicara buku ini, dan dia kemudian mengingatkan saya tentang peristiwa tahun 98. Nah sekarang mari kita baca Bang. Kita baca Dzikriyat ya. Dzikriyat ini kalau terjemahan bebasnya kenangan indah, mungkin itulah ya. Kenangan indah ya. Ulufun minal mufsidina, ini sama sekali tidak saya edit ini Pak ya, tidak saya edit, tidak saya ubah ya, kayak gini nih aslinya. Wah, tulisan tinggal saya copy paste aja ke ke Word, dan kemudian saya tunjukkan ya. Ulufun minal mufsidina yuharriquna madinata Solo ya. Ribuan para perusak ya, para anarkisme mungkin gitu ya. Ribuan para anarkis ya, membakar kota Solo. Saya dari awal bingung lah hubungannya apa. Saya bicara Syiah kok ente bicara para anarkis yang membakar kota Solo. Lah ternyata ada pesan Mbak, ada pesan menarik nanti pesannya ini ya. Fi amin 1998 Masehi ya kan.
pada tahun 1998 Masehi. Ghadabal asrar min khalqillah fi madinati Solo. Telah marah orang-orang yang asrar ini apa? Para penjahat, manusia-manusia terburuk. Bayangkan Mbak, dari hamba, dari ciptaan Allah atau dari makhluk Allah di kota Solo. Jadi dia katakan apa? Pada tahun 98 itu ada sekelompok orang-orang yang sangat jahat, al-asrar ini, para penjahat dari hamba Allah ini, dari makhluk Allah ini di kota Solo telah apa? Marah. Padahal belum tentu juga ya mereka jahat ya. Karena bisa jadi karena emosi tahun berapa tahun itu, menahan emosi 32 tahun. Tapi dia mengatakan apa? Para penjahat telah marah di kota Solo. Wadzalika li annallaha hajaro mulka Indonesia an Megawati binti Rois al-Awwal Soekarno. Dari sini dia salah data ini, Pak. Dikarenakan Allah menahan presiden Indonesia yang bernama Megawati, anak dari presiden pertama yang bernama Soekarno. Pada tahun 98 itu kan bukan peristiwa nggak naiknya Megawati jadi paham ya? Bakar-bakaran di Solo Megawati nggak jadi presiden itu tahun berapa? Pak Bangun mungkin ikut nih. 2000-an ya? 2000-an. Padahal ini dia 98. Padahal 98 tuh kita tahunya ini peristiwa jatuhnya ya, Soeharto. Jadi dia salah, mungkin terlalu semangat mungkin ya. Dia ingatnya, wah Megawati, jangan-jangan jadi pembela Megawati, jangan-jangan kok dising diinget Megawati. Wallahu a'lam bishawab. Enggak boleh nafsirkan, nanti kita dimarahi, ya kan? Faharraqul bilad wa qatalu ba'dal ibad wa batu lailatahum yuharrikuna katsiran min buyutat Solo. Para penjahat ini, para anarkis ini telah membakar kota Solo dan membunuh sebahagian orang ya, telah membunuh beberapa manusia, dan mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan apa? Membakar rumah-rumah dan toko-toko yang ada di Solo. Jadi para penjahat ini, para anarkis ini menghabiskan malamnya ngabisi apa? Membakari gedung-gedung yang ada di Solo. Falam, di sini nih Pak. Nih, falam yanam Syekhuna Ar-Rabbani Mudakir hafidhahullah. Adapun syekh kami yang bernama Mudakir tidak tidur. Jadi ketika para pendemo itu dia ingin ngangkat ya, bahwa ketika itu kiainya yang bernama Mudakir ini memiliki apa? Jadi ketika umat Islam yang lain pada tidur, mungkin gitu ya. Adapun syekh kami, Syekh Rabbani ya. Mudakir tidak tidur ya. Hafidhahullah wa tasola bikatsirin min zu'ama Solo liqitalil mufsidin. Ya. Dan kemudian dia menghubungi tokoh-tokoh dan para pimpinan Solo untuk memerangi para anarkis ini. Ya. Falam yastajib lidakwatihi kabiru ahadin. Namun tidak ada tokoh-tokoh yang menjawab seruannya. Tidak ada tokoh-tokoh besar yang menjawab seruan dia untuk apa? Memerangi para perusuh ini. Tidak ada yang respon. Faqala, maka dengan itu dia berkata, idan sa'akumu ana watullabi lidabihim insyaallah. Ketika seruannya si Mudakir ini nggak ada yang merespon, maka kata siapa namanya, si Ismail ini, maka Mudakir mengatakan apa? Kalau begitu saya dan murid-murid saya yang akan menghadapi para perusuh itu. Jenengan orang Solo ya.
jenengan yang ngerti. Fajama'na yaumal ghadi, maka kami berkumpul. Ini supaya kita tahu nih Pak, bagaimana dia ingin membawa cerita yang nggak jelas ini ya kan. Kita bicara Syiah malah bicaranya fajama'na yaumal ghad, maka besok harinya kami berkumpul, dan berkumpul pula beberapa elemen-elemen lain, minhum diantaranya beberapa santri al-mu'min ngeruki. Fakharajna wa ana syabun fi mustawal aliyah, maka kami keluar untuk memerangi para perusuh. Dan waktu itu kata si Ismail ini, saya masih siswa di SMA. Fatobna bil madinati masyan alal aqdam, maka kami fatubna, maka kami mengelilingi kota Solo dengan berjalan kaki, dan syekh kami berpidato di atas mobil komando, memberikan pengarahan kepada umat, tenang, tenang, jangan takut, tenang, tenang, jangan takut. Nggak tahu ada yang nyaksikan nggak itu? Saya nggak tahu itu. Wa yaqudu sayyarah ibnahu as-Suja', Abdul Razak Fakihuddin, dan yang menyupiri mobilnya, yang menyupiri mobil komandonya adalah anaknya yang pemberani, namanya Abdul Razak Fakihuddin. Nah, maka nggak tahu ini kayaknya sudah meninggal lagi namanya Fakihuddin ini. Makanya di kalangan orang-orang Syiah dia dikenal dengan apa? Abu Fakih. Saya tahunya itu bukan tahu ya, sebelumnya saya sudah tahu ya. Jadi ada seorang dedengkot Syiah yang kerja di yang kerja di kantor pos. Dia tinggalnya di Purbayan. Salah satu owner dari SDIT Fatimah Az-Zahra miliknya, bukan SDIT TK ya, TK-nya Fatimah Az-Zahra miliknya Syiah di Purbayan. Jadi di Purbayan itu ada TK-nya Syiah, hati-hati ya. Jadi yang tinggal di Purbayan dan sekitarnya, hati-hati dengan TK, ada TK nama TK Percontohan ya, Fatimah Az-Zahra, dan itu ownernya milik Syiah, walaupun guru-gurunya itu ibu-ibu Aisyah. Dan saya pernah ngisi kajian di perumahan di Tiara Ardi itu. Ternyata sebahagian guru-gurunya ikut ngaji, kemudian protes sama saya, Ustadz, gara-gara Ustadz ngomong Fatimah Az-Zahra miliknya Syiah, murid kami berkurang. Lah terus pripun Bu, saya bilang, jenengan kan nggak ngerti, yang ngajar kan kami, ibu-ibu Aisyah. Saya bilang lah, eman-eman ibu-ibu Aisyah kok malah gede ke sekolah Syiah? Apa Muhammadiyah kekurangan sekolah? Ini bapak-bapak Muhammadiyah mana sini? Apa Muhammadiyah kekurangan apa? Sekolah. Lah kok guru ibu-ibu Aisyah gede ke sekolahnya apa? Syiah. Pada diem semua kan. Saya bilang seharusnya jenengan buat TK sendiri. Sekarang Fatimah Az-Zahra itu menjadi TK percontohan sesukoharjo. Yang dikenal bukan Muhammadiyahnya, yang dikenal apa? Syiahnya. Saya bilang Facebooknya mereka itu dikenalkan ke orang-orang Syiah, ke Facebooknya Syiah bahwa Fatimah Az-Zahra besar menjadi apa? TK percontohan. Laseng gede ke ibu-ibu Aisyah. Nas'alullah afiyah. Ini penting ya. Wa huwallazi samma nafsu fil Facebook ya. Nah, enggak tahu kalau nggak salah waktu itu ada bilang, dia kan bilang sama saya, dedengkotnya Syiah nih yang di Solo ini. Saya udah kasih tahu juga sama teman-teman di kantor pos, Ustaz, nanti kalau ada yang nemui jenengan itu bapak orang itu orang Syiah itu, hati-hati. Kemudian dia ngajak ngobrol saya. Kemudian dia bilang, Ustaz tahu nggak siapa Ustadz paling berilmu di Solo ini? Saya bilang enggak. Wah, berarti jenengan belum tahu. Ya belum tahu. Nah memang siapa Ustadz yang paling
berilmu di kota Solo ini. Satu-satunya ustadz yang paling berilmu di Solo namanya Abu Fakih. Saya udah ngerti sebab Abu Fakih ya, luar jalan gue. Tapi saya pura-pura aja nggak tahu gitu kan, jangan-jangan salah gitu loh. Hanya saya tanya, siapa Abu Fakih itu? Loh, masa Ustaz nggak kenal? Ustaz kan udah lama di Solo, masa nggak kenal? Ini ilmunya luar biasa Ustaz. Namanya Abu Fakih. Nah iya, namanya siapa? Mudakir. Loh. Oh, kok podo? Podo. Kemudian dia tanya sama saya, Ustadz kan udah S2, ya nanti S3 maunya di mana? Saya bilang, saya pancing aja dia, karena saya tahu dah dia orang Syiah gitu kan. Saya nanti mau S3 di Madinah. Wah, Ustadz, dia bilang, di Mekah Madinah tuh nggak ada ilmunya. Ngomong itu Pak sama saya. Lah terus yang ada ilmu, yang ada ilmunya di Iran. Bayangkan Pak, mereka tuh terang-terangan Pak. Terus bilang sama saya, kalau Ustadz nanti butuh beasiswa untuk S3 di Iran, tak carikan. Wah, ini cetos Syiah ini. Bayangkan Pak, begitu Syiah itu Pak, nawarkan lah kalau kena Pak ke utang budi sekandung badan. Dikandung badan ya kan, sekandung badan, dikandung badan. Jadi kalau ini ya di apa namanya, di Facebooknya dia menamakan bin Usmud. Ini hati-hati ya. Jadi kalau antum nanti lihat di Facebook ada namanya bin Usmud, saya nggak tahu nih ya, apakah ini yang namanya si Fakihuddin itu ataukah ada yang lain. Kalau nggak salah dulu ada yang meninggal namanya Fakih juga ya. Jadi kalau antum nanti di Facebook ada namanya bin Usmud, nah itu ternyata awalnya bin Usmud ini nggak ngaku ini ya. Ternyata bin Usmud ini Ustadz Mudakir. Wah, itu ya. Ketahuan ya. Falamma wasolna min jihatil ghorbi ila syari' Selamat Riyadi amama baitit tabib asyahir Dr. Tunjung ya. Ketika kami sampai dari arah barat di Jalan Selamat Riyadi, ketika kami dari arah barat dari Jalan Selamat Riyadi dari arah barat ke timur mungkin, ketika sampai di depan rumahnya Dr. Tunjung, faida biulufin minal mufsidina yamsuna pisari min jihati syarqi. Oh dari barat ya, mereka dari barat ya. Jadi mereka dari barat menuju ke timur sampai di depan rumahnya Dr. Tunjung. Wah, mereka bertemulah dengan para perusuh yang jumlahnya ribuan dari timur, dari arah Geladak ya. Arodu ya, tahrikal bilad marrotan ukhra. Mereka ingin membakar gedung-gedung atau toko-toko yang ada di Solo untuk hari berikutnya, untuk kesekian kalinya. Fa'amarona syekhuna Rabbani bizahfi wal masyi al bati walam yazal yad'un nas bisautihi al ali ilal i'timan ilal itminan wa alla takhafu wa idza laqitumul mufsidin faqtuluhum au kama qala wa adadna ida wa au kama qala wa adaduna hina idin salasumi nafarun takriban. Ya. Maka kemudian sang kiai Gumu ini menyampaikan kepada para muridnya ya, untuk berjalan tenang ya. Kemudian sambil berteriak dengan suaranya yang banter ya, tenang, nggak usah takut, kalau nanti udah ketemu perangi ya. Berarti ini merangi orang yang itu kira-kira waktu itu kafir atau bayangkan kalimatnya tuh waktu luhum itu kan bunuh ya. Jumlah kami waktu itu jumlahnya cuma 300 orang ya. Faro'aitu as-suju'an minna yukhrijuna suyufahum wa isiyahum wa yarfa'unaha ila sama yusiru biha ila haula'il ufud al-asrar. Maka saya melihat para pemberani kami mengeluarkan pedang-pedangnya, tongkat-tongkatnya untuk menyerang para perusuh itu ya. Di antaranya ada namanya Ahmad Yani, Rois Hizbullah Sunan Bonang Pak Yani ini ya. Fadhahaba adhanuna ilal qital wad dima wa qabdil arwah
lakin namdi wala nubali wa syekhuna ma'ana yakuduna mutawakkilan Allah mukbilan ghairu mudbirin fallahu raddahu fallahu darrahu ma adrapahu wa asja'ahu. Ya. Akhirnya apa? Kami sudah ya, pokoknya dalam kepala kami ini perang, tumpah darah, mati. Ya. Dan kami nggak peduli lagi. Ya. Dan kiai kami selalu bersama kami dan tidak berpaling sedikit pun. Ya. Wa ba'da muddatin yasirah ittala'tu marratan ukhra ila jahatil adu wa ana ala sayyarah al maftuhah allati yaktubu 'alaiha syekhuna. Dan ketika setelah beberapa waktu saya melihat ternyata apa? Para perusuh itu ternyata sudah kabur semuanya. Ya. Dan waktu itu kiai kami masih berada di atas mobil mobil komando. Ya. Ternyata apa? Faidahum siprun. Ternyata setelah kami lihat nggak ada lagi para perusuhnya. Pada jumlahnya sudah ribuan orang. Ya. La yabqa minhum ahadun. Tidak ada yang tersisa satupun. Ya. Qad farru wa khafu wa tafarraqu ila turuqat. Ya. Semuanya udah pada lari kabur, pada takut. Ya. Walhamdulillah. Kemudian dzakaroni hada qaulu rabbuna, ya. Dzakaroni hada qaula rabbina, dan ini mengingatkan kepada kami firman Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kita baca terjemahannya dalam surat Ali Imran, ya. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi dia mengingatkan dia dengan firman Allah, ya. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lainnya golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Ya. Artinya mereka menganggap para perusuh ini kelompok yang kafir, Pak. Ya. Makanya saya kemarin bertanya-tanya ini, apa benar tahun 98 itu perusuhnya adalah orang-orang kafir? Siapa yang ikut tahun 98? Ikut nggak? Ya. Dan saya belum sampai hari ini luar biasa, Pak. Dia mengatakan dua kelompok, yang satu mereka muslim, yang satunya kelompok perusuh ini apa? Kafir. Ya. Berarti mereka sudah menuduh. Saya yakin waktu itu nggak hanya orang kafir itu, Pak. Ya. Itu saya yakin banyak kan orang-orang Islam, tapi dianggap oleh si Ismail ini adalah apa? Orang-orang kafir yang wajib diperangi. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Kemudian di sini nih, Pak, endingnya di sini. Ya. Maka merunut cerita di atas, dia bilang tuh, ya, berdasarkan kenangan manis, kenangan manis ya kan. Cerita di atas, saya ingin bertanya kepada Anda, wahai Tengku Azhar, ya, di mana ente waktu itu? Aku turu. Lah tahun 98 tuh saya baru SMP kelas 3, Pak. Dan itu masih di Aceh. Di Aceh tuh nggak ada apa-apanya. Di Aceh tuh nggak ada terjadi bakar-bakaran kayak di Solo. Jadi kasihan ini, Pak, si Ismail ini. Kayaknya dia nggak ngerti saya ini, Pak. Dikiranya saya orang Solo ini. Dia tanya, aina kunta anda, ya, falam aroka, di mana ente waktu itu, hai Tengku Azhar? Aku orang melihatmu. Lah aku turu. Ini ngacek kono. Jadi astagfirullah. Jadi ini dijadikan dalil, Pak. Jadikan dalil oleh dia, gitu kan ya. Wala syaikhoka Abdullah Manaf aslahullah. Dan aku juga nggak melihat sehmu, nggak melihat gurumu yang bernama Abdullah Manaf. Kami juga nggak melihat di mana beliau, di mana dia. Apalagi ente, memang saya nggak ada belum ada di Jawa, Bung.
Jadi kalau ente tanya saya nggak ada ya. Ente cari di lubang tikus nggak ketemu ya, masih di Aceh sana. Nah, ya. Wa usikum bitauji salabikum ilal kufar la ilaina. Wah, di sini Pak. Maka aku nasihatkan kepada kalian wahai Tengku Azhar dan kepada gurumu Abdullah Manaf Amin. Maka hunuskan pedangmu kepada orang-orang kafir dan tidak kepada kami. Lah pertanyaannya, tahun 98 itu apa yang kalian perang itu orang-orang kafir? Kasihan sekali. Masa kalian anggap perusuh waktu itu semuanya kafir? Nas'alullah al-afiyah. Ya. Nah, ini penting Pak sekalian. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda wahai Ismail Hasan, ya. Ketika tahun 2012 dimulai 2011 bulan Mei 2011 terjadi pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam di Suriah yang dibantai oleh Syiah. Di mana ente wahai Salim Ismail Hasan, di mana Anda wahai Muhammad Ismail Hasan? Aku tidak melihatmu dan juga tidak melihat gurumu. Kalau kita mau balik Pak ya, jadi kalau ente bicara perusuh, apa waktu itu hanya terjadi di Solo saja? Apa harus izin sama ente dulu? Nah sekarang ketika terjadi pembantaian umat Islam di Suriah yang dilakukan oleh Syiah, di mana Anda? Anda berada di posisi yang mana? Anda berada di pihak yang mana? Yang ternyata kalau dibaca dalam buku yang diterbitkan oleh ya, Komisi Ukhuwah MUI ini, ya, di sini terjawab bagaimana sang kiainya Gumu ini, ya, ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang Bashar Assad, aku orang ngerti, nggak kenal, mungkin nggak Pak? Mungkin nggak? Bagaimana nggak tahu tentang Bashar Assad? Nggak mungkin dia nggak tahu tentang Bashar, ngerti, tahu Bashar Assad. Dan anehnya ketika ditanya lah bagaimana pendapat Anda tentang Mujahidin Suriah, oh itu ada yang merupakan buatan Amerika. Tentang Bashar Assad diem, tentang Mujahidinnya di komentari bahwa mereka ada yang merupakan buatannya apa? Amerika Serikat. Lah pertanyaannya, kenapa Anda diam dan selama sekian tahun Anda tidak pernah bicara tentang Bashar Assad? Bahkan kalian mengundang beberapa kali, ya. Pernah mengundang Allahumma ighfir lahu, ya. Semoga Allah mengampuni beliau, Dr. Jose Rizal, ya. Datang diundang ke Solo, kalau nggak saya pernah ngisi di MTA waktu itu, ya. Mengatakan justru apa? Suriah itu ladang fitnah, tempat berperangnya Islam dengan Islam. Lah pertanyaan, siapa yang mengundang Dr. Jose Rizal? Kemudian siapa yang mengundang duta besar Suriah dan Mesir ke Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk meredam bahwa yang terjadi di Suriah itu bukan perang agama, tapi perang antara Islam dengan Islam, perang antara rakyat dengan penguasa. Nas'alullah al-afiyah. Jadi saya tanyakan kembali kepada Anda wahai Muhammad Ismail Hasan, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada Anda. Sekarang ketika umat Islam di Suriah dibantai lebih dari 1 juta orang, nah, di mana pembelaan Anda? Kemudian Anda menyuruh kami untuk menghunuskan pedang kepada orang-orang kafir. Lah Anda sendiri yang Anda hunuskan pedangnya kemana? Lah oleh sebab itu Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini salah satu daripada apa? Pesan. Ya, jadi dia ingin nyampaikan, Pak, intinya tuh begini loh, intinya begini. Masa orang koyong ini gitu loh, punya andil, punya apa itu ya? Punya jasa, kok ente
perangi kok ete, arahkan lisanmu pedangmu. Kami nggak pernah ngarahkan pedang lo ya. Jasa-jasa itu tidak akan menutupi kami dari apa? Ya, kesyiahan yang ada pada diri kalian. Indikasi-indikasi syiah yang ada pada diri. Sampai apa kemarin ada 3 ya? Sampai Gumuk menjelaskan tentang kesesatan apa? Syiah. Sampai mereka mengatakan kami bukan Syiah, dan jelaskan kesesatan Syiah dan kekufurannya. Dan yang ketiga, katakan Khomeini itu adalah apa? Kafir dan berlepas diri dari mereka. Tapi sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini penting untuk kita perhatikan. Jadi mereka terus mencari apa supaya kita lupa terhadap buku ini. Dan menariknya kemarin ada seorang ustadz yang mengikuti acara pertemuan majelis permusyawaratan ya, atau ulama-ulama Indonesia, namanya MPUI ya, di Yogyakarta, memberikan nasihat kepada kami, jangan urusi lagi buku ini loh. Kemana kami nggak ngurusi buku ini? Ini buku telah menjadi apa? Fitnah. Buku ini telah banyak menyesatkan apa? Menyesatkan orang Islam yang ada khususnya di kota Solo. Makanya insya Allah kami sudah siapkan ya, kita sudah siapkan bantahan dari buku ini ya, dan insya Allah nanti akan kita edit dan akan kita akan kita cetak, dan nanti akan kita bagikan buku-buku ini insya Allah ya. Doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat buku ini bisa selesai. Kita akan lengkapi data-data dari bantahan buku ini ya, dan nanti akan kita sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia dan kemudian kepada tokoh-tokoh yang ada di Solo, supaya mereka dan beliau tahu bagaimana besarnya subhat dan kesesatan yang ada di dalam buku yang diterbitkan oleh Komisi Ukhuwah ini. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap terus menjelaskan kesesatan daripada paham daripada paham Syiah, dan insya Allah kita tidak akan mundur untuk menjelaskan paham dan kesesatan daripada Syiah ini, dan kita akan jelaskan terus, dan kita akan melihat posisinya Gumuk ini nanti berada di apakah mereka bersama Islam ataukah mereka bersama orang-orang Syiah, dan itu akan terus kita jelaskan. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan ya kajian kita di buku ya berkenaan dengan sahabat Husain, berkenaan dengan peristiwa Karbala, yang peristiwa ini merupakan peristiwa yang menjadi fitnah dan selalu dijadikan sebagai hujjah bagi Syiah bahwa kita umat Islam ini adalah para pembantai Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita sedikit saja berkenaan dengan ini, bahwa setelah sampainya surat-surat kepada sahabat Husain, maka beliau berkeinginan untuk berangkat ke Kufah, dan sebelum beliau berangkat ke Kufah, beliau mengirimkan terlebih dahulu utusan. Tujuannya apa? Untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di Kufah. Siapa yang beliau kirimkan? Yang beliau kirimkan adalah anak pamannya yang bernama Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, sebagai apa? Sebagai utusan. Nah, kalau bahasa kita mungkin apa? Sebagai intelijen ya. Jadi sahabat Husain kirim dulu ya. Dan memang Pak sekalian, dalam sebuah gerakan apapun ya, dalam sebuah gerakan apapun kita harus pahami bahwa dunia intelijen itu memang sangat sangat memiliki andil ya. Misalnya kayak kajian kita seperti ini, saya yakin ini ya ada intel-intel yang hadir, karena memang nanti mereka punya andil ya. Mereka ini punya andil, apakah Solo ini nanti bisa diredam atau bisa dibenturkan atau itu kerjanya para intelijen seperti itu, Pak. Makanya ada istilah operasi intelijen ya. Jadi operasi intelijen itu digalang
kemudian digalang, kemudian digiring, kemudian digulung. Nah, itu dia. Ya. Itu salah satu kerjanya operasi apa? Operasi intelijen ya. Makanya operasi intelijen ini betul-betul dan wajib untuk kita waspadai ya. Dan sangat mungkin sekali, Pak, kalau kita bicara tentang Syiah ya, mereka ini memiliki banyak para agen-agen intelijen di seluruh dunia ya. Termasuk saya sangat yakin di Solo ini agen-agen mereka ini sudah apa? Sudah bekerja ya. Karena apa, Pak? Karena kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat nanti bagaimana nasihatnya Khomeini sebelum matinya ya, supaya kita ingat kembali ini ya. Kita ingat kembali ya, nasihatnya apa namanya? Nasihatnya Khomeini ya, supaya saya ingatkan kembali bentar ya. Saya ingatkan kembali nasihatnya atau pesannya Khomeini ya, supaya kita waspada ini. Nah, ini kerjanya mereka ini, Pak. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi inti dari protokol rahasia Dewan Revolusi Iran yang dibuat sebelum matinya Khomeini ya. Kalau kita lihat di sini ada 6 intinya. Yang pertama adalah tujuan utama dari negara Iran adalah mengekspor revolusi Syiah ke beberapa negara muslim. Akidah Syiah imamah adalah akidah yang benar, karenanya umat Islam harus disatukan di atas akidah ini. Nah, ini penting, Pak ya. Jadi Syiah itu punya keyakinan, Pak, pokoknya umat Islam harus disatukan di bawah pimpinan apa? Syiah. Makanya hati-hati kita yang ada di Solo ini ya. Jangan sampai ya, dipimpin ya, atau kemudian apa? Kita disatukan kemudian dipimpin oleh orang yang hari ini apa? Tertuduh sebagai apa? Syiah. Itu hati-hati. Ya, ini memang sudah menjadi akidah mereka di seluruh dunia, Pak. Pokoknya apa? Satukan Islam di bawah pimpinan akidah apa? Syiah dan pimpinan mereka. Nah, ya. Kemudian kita lihat Ahlus Sunnah adalah musuh berbahaya bagi Syiah karena Ahlus Sunnah menolak akidah Syiah. Ahlus Sunnah lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada Nasrani Eropa maupun komunis. Ya. Jadi dalam pandangan Syiah, Pak, kita ini lebih bahaya daripada apa? Ya, Kristen dan komunis. Makanya orang-orang Syiah sekarang berkomprominya kepada apa? Komunis. Yang kelima, mengenyahkan Ahlus Sunnah adalah tuntutan utama demi merealisasikan idealisme Syiah. Ya. Jadi kata mereka, Syiah nggak akan mungkin tegak kecuali Ahlus Sunnahnya harus diapain? Dimusnahkan dulu, dienyahkan. Ya. Nah, yang kelima di sini nih, metode pendekatan dan penjinakan lawan. Makanya hati-hati dan kita tetap waspada dan tetap terus berdoa kepada Allah, Pak. Ya. Jangan sampai kita jatuh dalam ya operasi pendekatan yang dilakukan oleh Syiah. Mereka ini sangat lihai, Pak, mendekati jinai. Sudah ya mau duit mau pokoknya dekati ya, pokoknya pendekatan, Pak. Ini metode mereka. Artinya mereka di negeri-negeri yang mayoritas Ahlus Sunnah tidak dulu menggunakan apa? Ya, senjata api, tapi gunakan apa? Metode apa? Pendekatan. Nah, salah satu metode pendekatannya apa? Wah, ayo kita berukhuwah, ayo kita bersatu. Ya. Lah nanti ukhuwahnya mereka yang mereka yang menggiring, mereka yang memimpin. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ditempatkanlah dia pada posisi yang strategis. Dan akhirnya kemudian apa? Kita mulai terjinakkan, mulai terdekatkan. Ya. Akhirnya kita sudah tidak lagi, Pak, merasa risih dengan orang-orang Syiah. Oh, dia juga bagian daripada Islam. Oh, dia juga bagian daripada kaum muslimin. Nas'alullahal afiyah. Mudah-mudahan
kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspada dengan para agen-agen mereka nih Pak ya. Agen-agen mereka ini ya, sangat mungkin ya jenengan dideketi ya, woi selesai ngaju yang penting tunggu yo jelek-jelek ke buat kisruh wae neng Solo, wis ngaju neng ustad yang adem-adem. Yes, monggo. Ya, itu bagian dari pendekatan Pak, dari pendekatan dijinakkan pendekatan. Oh, pendekatan mereka ini luar biasa Pak, sampai kita tuh ketemu dengan satu tempat bagaimana pendekatan mereka dengan masyarakat tuh Pak. Pengajian itu pokoknya warga itu tinggal duduk manis, wis, yang namanya makanan minuman itu digowo dari Solo ya Pak. Wis pokoknya jamaah tinggal apa ya? Oh, tinggal duduk manis nek wis ora usah mikiri amplope ustad ngono, ora usah mikiri seneke, pokoknya didatangi dari ndi? Dari lor. Sudah, itu pendekatan mereka. Sehingga akhirnya apa? Masyarakat terjinakkan kan? Penak men iki pengajian apik mung tinggal ngrungokke ustate wis dicepake kabeh. Minuman wis ora dicepake, panganan dicepake, kono makan siangnya dicepake. Amplop oh tenang gak usah. Amplop ustadz wis rampung kabeh. Pokoknya jamaah mung ngrungokke wae. Mangan-mangan ya. Masya Allah. Lah ini metode kayak ini Pak ya. Kita belum mampu nih Pak metode kayak gini ya. Nggak tahu nanti insya Allah ya. Mulai minggu depan mungkin mangan bareng gitu ya. Malah ngajinya mengaji manganan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.